Oke guys, jadi kita bakal bahas yang berikutnya ya. Uh, Wait, aku adjust dulu ini ya. Oke, kita akan bahas pembahasan kisi-kisi kimia tapi yang part 3 ya, kenapa ya part kemarin ya. Oke, langsung aja kita ke elektrolisis ya fokusnya ya hari ini ya. Elektrolisis. Pada reaksi elektrolisis nih, kita ngomongin nomor 5 ini ya. Pada reaksi elektrolisis larutan sulfat digunakan elektroda karbon ya, jangan lupa. Kalau kalau mau cepet ya, kalau gue ya pakai ini aja ya, ini tak kasih tahu deh, nggak apa-apa lah. Anoda itu kan pokoknya anoks karet ya, oksidasi anoks karet. Nggak bisa di karet yang ya. Ya sudah. Nah kalau anoda itu kan pertama itu kan ngapain sih? Pertama kan cek anodanya itu inert, kalau aku ya itu atau inert atau bukan. Ya nanti bisa jadi dua, bisa jadi inert, bisa jadi non inert. Inert itu apa? Inert itu adalah siapa tahu ya, C sama PT sama emas gitu. Nah kalau sudah, nanti kalau misalnya anodanya non inert, nanti anoda yang dioksidasi, sebenarnya gitu aja. Anoda, kita gedein lagi lah. Anoda yang dioksidasi dengan template ya, templatenya memang ada anodanya. Kalau tidak punya muatan logam itu padat ya, kemarin sudah aku kasih tahu. Jadi larutan misal jangan 2 plus, maksudnya itu berapa plus tergantung sama larutanmu jadi apa gitu. Itu ini templatenya gitu. Misal kalau AU ya kalau misal CU ya CU2 plus jadi 2 elektron. Kalau AG ya AG plus tambah 1 elektron. Pasti nanti di soal ada clue-nya ya, dia itu berapa plus gitu nanti setelah diionisasi. Nah, tapi kalau anodanya inert ya berarti termasuk siapa tahu ini C platina sama AU. C itu grafit ya, karbon grafit. Nanti kamu harus cek ion negatif. Cek ion negatifnya oksi atau bukan. Oksi atau bukan. Nah, sebenarnya gitu aja sih. Terus ya udah tinggal kamu cek. Nanti ada dua kemungkinan. Ion negatifmu itu ion oksi atau ion bukan oksi gitu. Kalau ion negatifnya adalah oksi ya. Kalau ion negatifnya oksi berarti dia termasuk yang kayak gini loh, yang ada oksigennya banyak. SO4 2 min, ya gitu-gitu. PO4 3 min. Itu adalah namanya ion oksi atau ion okso atau sisa asam. Ya tapi lebih tepatnya ion oksi dan sisa asam. Soalnya sisa asam tuh banyak banget. Ada Cl- itu sebenarnya kan dari asam toh. Aku tuh agak bingung sama istilah itu. Dan istilah itu datang dari yang membuat soal ini. Gitu. Uh, Kenapa ion oksi? Ion oksi itu kan banyak oksigennya ya. Jadi dia biloxnya tuh tinggi banget, biloxnya tinggi sekali. Artinya dia adalah sangat cenderung untuk mengalami reduksi, alias dia oksidator yang sangat kuat. Artinya uh, bukan dia nanti yang dioksidasi, kan anoks ya, anoda kan oksidasi tuh. Dia kan cenderung mengalami reduksi nanti karena biloxnya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya dia ion oksi, nanti H2O yang dioksidasi malahan, bukan ion oksinya, bukan ion negatif kita. Gitu. Nah, itu memang sudah ada template-nya ya, 2H2O liquid ya berarti ya kalau H2O ya. Jadi 4H plus otomatis aqueous ditambah 4 elektron ditambah apa? O2. Otomatis gas ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya dia bukan ion oksi, ya berarti ion negatifnya bukan oksi. Gitu. Nanti apa yang terjadi? Berarti ini maaf ya tulisannya jauh lebih jelek dari biasanya, padahal bisa udah jelek ya. Aku masih membiasain lagi nulis pakai Wacom. Yang kedua adalah hari ini, kemarin sih sebenarnya aku itu sakit banget dan emang lagi nggak fit kemarin, terus dipaksain olahraga, terus habis itu aku pingsan di K24, habis itu minum asam efenamat sampai sekarang masih ngilu giginya. Oke gitu, lanjut aja ya. Ion negatif bukan oksi, nanti ion negatif yang dioksidasi gitu. Nah, template-nya sudah ada sendiri. Kalau misalnya dia ion halida atau 7A, nanti pakainya ini ya. Aku nggak mau nulis, capek, jadi pokoknya kalian yang aku omongin ini tulis saja. Itu ion halida itu 7A. 7A itu FCl-BRI. Kalau dia ion OH-, ion negatif mau ion OH-, OH- itu bukan ion oksi ya, karena O-nya cuma satu. Nanti jadinya 2H2O ditambah H2 kayaknya. Bener nggak? Salah ya? Ditambah O2 harusnya. Ditambah O2 ditambah 2 elektron gitu. Terus habis itu kalau misalnya ion
hidrida atau ion H- itu jadinya H2 ditambah 2 elektron gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau anoda gitu. Kalau katoda itu lebih gampang ya. Kalau katoda itu lebih gampang. Kalau katoda pertama cek cek zat yang diatolisis itu larutan atau leburan. Leburan itu lelehan ya. Nah, ya sudah kamu cek aja. Di soalnya itu dia bilangnya larutan atau lelehan atau leburan gitu. Kalau misalnya dia lelehan atau leburan, ya sama aja. Berarti nanti langsung ion positif. Nanti langsung ion positif yang dioksidasi. Direduksi. Gitu. Karena kan karet, katoda, reduksi gitu ya. Ini katoda maksudnya ya. Duh, ribet amat sih. Salah lagi. Aduh. Apa sih? Ya itulah pokoknya ya, katoda. Ini maksudnya itu gitu. Sebentar. Katoda reduksi. Oke, ion positif yang direduksi seperti apa ya, tinggal kebalikannya tadi oksidasi. Logam positif ditambah berapa elektron jadi logam padat gitu. Misalnya Cu2+ tambah 2 elektron jadi Cu. Sekarang gimana kalau larutan? Bedanya apa sama larutan? Kalau larutan tuh ada airnya. Ya, jadi nanti air sama ion positif bisa berkompetisi. Nah, terus gimana cara tahunya siapa yang mengalami reduksi? Artinya kalian harus cek ini. Kalian harus cek E0 ion positif ya terhadap air. Nah, itu pakai direct volta. Pakai direct volta nanti pokoknya yang kanan yang direduksi. Nah, terus direct volta itu jangan lupa ya, sebenarnya kan cuma bandingin terhadap air. Air kan di sini. Terus kan panjang ya direct volta ya. Tapi kalau kalian nggak mau ngafalin, ya harusnya mau, tapi kalau nggak mau, nanti sebelah kirinya H2O itu pasti terdiri atas 1A2A, Al sama Mn ya. Yang sebelah kanannya itu adalah lainnya, sisanya. Jadi lebih mudah. Misal ion positifmu Na+, berarti Na+ adalah di sebelah kirinya H2O. Artinya yang direduksi adalah H2O, gitu. Kalau misalnya kamu Cu2+ kan bukan 1A2A, Al atau Mn, berarti dia Cu itu di kanan. Berarti yang mengalami reduksi malah Cu2+-nya gitu. Nah, nanti ada dua kemungkinan. Kalau misalnya H2O yang lebih kiri terhadap sama ion positifmu, berarti nanti otomatis ion positif yang direduksi gitu. Ada dua kemungkinan ya tentunya. Apa dua kemungkinan itu? Ya kalau misalnya dia ion logam ya Lm+ tambah Me jadi L. Misal tadi Ag+ tambah E jadi Ag. Tapi kalau dia ion positifnya H+, kan nanti diatomik ya. Jadi nanti harus jadi H2, nggak boleh H doang gitu. Ini dua kemungkinan. Tapi kalau misalnya H2O yang lebih kanan, misalnya ion positifmu Na+, kan ada di kirinya H2O ya. Nanti yang direduksi H2O yang reduksi. Berarti nanti kayak gimana hasilnya? Hasilnya kayak gini, 2H2O ditambah 2 elektron jadi 2OH- ditambah H2 gitu. Ini otomatis gas gitu. Ya gitu aja ya, ini agak low effort karena ini materi yang panjang sekali, nggak mau ngejelasin semua ini berulang-ulang atau dengan detail. Nomor 5, pada reaksi elektrolisis seng sulfat. Seng itu kan Zn. Kenapa? Biasanya kan ada biloxnya kayak seng 2 sulfat, seng 3 sulfat atau emas 3 klorida. Nah, ini kan nggak ada. Padahal seng kan golongan B. Golongan B itu harus pakai Romawi, angka Romawi di samping ion positifnya untuk menandakan dia itu muatannya berapa plus. Tapi khusus Zn itu dia memang selalu 2 plus gitu. Kayak Ag juga selalu plus gitu. Yang lainnya bisa banyak, kalau Cu bisa 1 plus, bisa 2 plus, dan seterusnya. Kalau Mn kemarin udah aku ceritain bisa plus 2 sampai plus 7 dan juga bisa 0. Ini juga bisa 0 semua sih gitu. Nah gitu aja, digunakan elektroda karbon. Nah elektroda itu anoda dan katoda ya. Jadi bisa dua-duanya, tak maksudnya itu dua-duanya memang. Nah kalau karbon itu berarti inert ya, karena kan tadi C, siapa tahu itu kan inert. Yaudah kita langsung aja analisis kedua reaksinya ya. Itu seng sulfat ya, berarti di sini aja deh. Seng sulfat. Sebelum kamu ngapa-ngapain, seng sulfat itu kan berarti Zn 2+, sulfat kan SO4 2-. Ya, berarti kalau misalnya dijadiin senyawa kan mereka akan bersatu jadi Zn SO4. Tapi kalau untuk elektrolisis justru yang kita butuhkan tuh malah ion-ionnya ini. Pertama kita anoda dulu aja deh. Kalau anoda, apa yang terjadi di anoda?
Yang terjadi di anoda tadi kan pertama cek inert dulu atau bukan ya. Tadi kan anodanya karbon. Anodanya karbon berarti inert. Berarti kita ngapain? Kita cek berikutnya. Kita cek ion negatifnya. Ion negatif kita kan SO42- ya. Itu ion oksi bukan? Iya, tadi kan udah aku jelasin di sini ya. Dia ion oksi. Ya sudah, kalau ion oksi apa yang terjadi? Langsung H2O dioksidasi. Ya udah, langsung H2O dioksidasi, tulis aja. Dioksidasi. Terus kamu ya udah tinggal jiplak reaksinya, 2H2O ditambah menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2, udah begitu aja. Terus kalau yang katoda ya. Kalau yang katoda itu kan pertama cek tadi leburan atau lelehan dulu ya. Nih, lelehan atau leburan, lelehan atau larutan gitu. Ini kan larutan seng sulfat. Ya tulis saja dia larutan. Kalau larutan kan berarti ada airnya ya. Makanya kita harus ngecek E0-nya. Cek E0 air dan ion positif kita. Ion positif kita kan Zn2+. Zn2+ itu 1A bukan? Bukan. 2A bukan? Bukan. Dan jelas bukan Al dan Mn ya. Berarti kan tadi yang sebelah kiri H2O selalu 1A, 2A, Al dan Mn. Padahal Zn2+ kan bukan. Berarti kan Zn2+ di kanan. Berarti yang mengalami reduksi kan yang kanan ya. Seperti kayak volta, reduksi itu yang kanan. Berarti ya sudah, selesai. Apa namanya, ion yang mengalami reduksi adalah si Zn, karena Zn kita di 2+, ya, karena Zn kita di 2+. Jadi ini nggak boleh salah ya nguraiinnya ya. Kalau kalian salah nguraiinnya, nanti jumlah elektron yang kalian tambahkan akan salah gitu. Jadi nggak boleh salah. Zn 12 tambah 2 elektron hasilnya adalah Zn gitu. Udah deh, selesai, gampang banget gitu. Nah, terus yang ditanyain apa? Pada elektroda positif, kalau elektrolisis, elektroda positifnya itu adalah anoda ya. Nah, endapan logam seng tadi kan di mana seng? Seng itu kan di katoda tadi ya, nih. Tuh kan, seng di katoda. Salah ya berarti ya. Salah. Nomor 2, pada ruang katode salah. Katode kan harusnya seng. Pada anode pH larutan lebih kecil dari 7. Benar nggak anode? Anode kan ini tadi pH lebih kecil dari 7 ya, karena dihasilkan H+. Berarti benar ya, kalau dihasilkan H+ kan asam, berarti pH-nya lebih kecil dari 7. Berarti jawabannya adalah C. Kalau elektroda negatif itu adalah katoda ya. Katoda kan tadi seng harusnya. Pada elektroda negatif enggak. Dah. Gampang banget itu. Bentar, aku pause dulu deh. Bentar, aku mau bersin. Oke, lanjut ya. Gampang sekali itu teorinya memang gitu. Nomor 6, elektrolisis 1 liter larutan apa ini? Na2SO4. Gimana sih ini? Apa yang dilakukan dengan mengalirkan 1 ampere arus listrik sebanyak berapa ini? 9500 detik. Selama maksudnya. Nah, terus yang ditanyain apa? Oh, oke. Ya sudah, kita pertama ini kan ada teorinya dulu nomor 1 sampai 3 ya. Jadi kalau gitu kita kerjain dulu teorinya. Sama, pertama itu kamu harus uraikan dulu. Larutan kita Na2SO4 itu larutan ya, dia bilang solution. Solution itu larutan. Nah, berarti aqueous ya. Pecah dulu jadi 2Na+ dan apa namanya? SO4 2-. Sorry. Terus habis itu sama kayak tadi anoda. Anodanya diketahui tidak jenis anodanya. Tidak ada yang diketahui jenis anodanya ya. Kalau nggak diketahui dianggap inert. Emang gitu, karena emang gitu. Soalnya kalau misalnya kamu anggap non inert, kalau non inert kan nanti kita harus anoda dioksidasi. Padahal kita nggak tahu logam anodanya apa. Jok piye gitu loh. Anoda tidak diketahui. Nah, kalau anoda tidak diketahui berarti dianggap inert. Nah, kalau sudah kita apa tadi? Cek ion negatif ya kalau anodanya inert ya. Cek ion negatifnya. Ion negatif kita kan SO4. SO4 adalah ion oksi tadi ya. Berarti nanti H2O yang dioksidasi. Langsung aja ya. 2H2O menjadi 4H+. Memang template-nya begitu. Jadi kamu tuh tinggal ngikuti aja diagram yang aku buat tadi. Itu jelek tapi informasinya banyak ya. Silahkan. Jadi nggak usah itu jelek. Ya udah, kalau kamu misalnya mau estetik ya, kamu digambar-gambarin aja sih buku-buku catatanmu itu. Ya, lagian juga nggak pernah diisi catatan toh. Gitu loh. Tambah 4 elektron tambah O2. Nah, gini, itu yang anoda, yang katoda itu kan pertama kemarin tadi apa? Cek larutan atau leburan ya. Di sini kan dia aqueous tadi, larutan ya, solution tadi loh. Itu larutan.
Kalau lautan berarti kan ada air. Berarti kita harus cek E0. E0-nya siapa? Ya ion positif kita sama air. Gini, kita pakai hafalan yang minimal aja ya. Na itu termasuk golongan 1A. Berarti tadi kan ada di kiri H2O ya kalau 1A. Sekarang tadi yang ada di kiri H2O adalah 1A, 2A, ALMN gitu. Nah, kalau sudah, ini tuh nggak bisa nge-scroll sideways ya kalau pakai pen. Nyebelin ah. Nah, yaudah berarti nanti yang mengalami reduksi ada yang sebelah kanan ya berarti H2O-nya. Ya sudah tinggal kamu reduksi aja H2O-nya ya. 2H2O. Ini template tadi sudah aku jelasin di awal ya. Di katoda tadi. Jadinya 2OH- tambah H2. Nah, H2 terjadi di katoda. Benar nggak nih? Di katoda ada H2. Benar ya? B1 benar. Larutan di katoda adalah basa. Mana katoda? Basa karena ada OH- ya. Oke, 2 benar. O2 ya udah ini pasti benar sih karena kan 1 2 3. Yang keempat, volume gas di anoda adalah 0,6 liter. Gas di anoda. Mana gas di anoda? Nah, gasnya kan ini toh berarti gasnya. Nih gas di anoda. Nah, cara ngerjainnya gimana kalau seperti ini? Ada dua cara ya. Ada dua cara. Itu namanya teori Faraday ya. Saya ini kayaknya harus digaris dulu supaya tidak kecampur-campur. Nah, supaya campur-campur. Untuk nomor poin 4 ya, itu kita pakai hukum Faraday. Nah, Faraday itu Farad ya, itu sebenarnya mol elektron. Nah, rumusnya F itu kan ada 2. Coba yang IT per 96500 dulu. Masukin aja F-nya berapa, maksudnya F itu kan mol elektron ya. Mol elektronnya dicari. I kan tadi berapa ampere tadi lupa gue. Berapa ampere? 1 ampere selama 96500 second. Oke. Berarti 1 ampere selama 96500 detik. Terus ini 96500. Berarti kecoret dong, ya kan? Nah, berarti mol elektronnya ya, F kan tadi mol elektron itu adalah 1 mol. Nah, terus kamu itu bisa kalau mau manual-manual yang cara teori bener itu adalah pakai ini. Kok bisa ke bawah sana gitu loh. Ceritanya gimana sih? Ya sudah. Pakai yang tadi ini. Ke bawah situ lagi. Dah. Kamu masukin aja ini kan 1 mol elektron kan. Elektron kan yang ini. Berarti di sini 1 mol. Terus kamu bandingin ke yang kamu tanyain. Yang kamu tanyain kan O2-nya. Ya berarti masukin ke sini. Kalau 4 itu 1 mol, berarti kalau koefisien 1 ya 1/4 mol, 0,25 mol gitu. Udah gitu aja. Terus yang dimintakan dalam kondisi apa? Kondisi apa ini? Ya nggak tahu, nggak ada kondisinya. Oh ini dia. 1 mol 24 apa namanya? 24 liter ya. Berarti gini. Padahal dia berapa mol tadi? 0,25 kan? Ya sudah coba ya. Berarti 0,25 mol dikali 24 hasilnya kan berapa? 6 mol. Harusnya 6 mol ya, bukan 0,6 mol gitu. Salah berarti dia. Berarti jawabannya adalah 1 2 3 gitu. Ini kok kayak kegeser gitu ya? Ya nggak sih? Sebentar. Tuh kan, nah kegeser ini tuh. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 2 3 saja. Yang nomor 4 salah. Gitu. Udah sih gitu aja, harusnya 6 mol ya tadi. Nah itu namanya cara manual ya, pakai rumus F dulu terus dimasukin ke elektronnya terus dibandingin ke zat yang ditanya. Tapi kalau mau cara cepet ya ada hafalannya dikit sih, tapi kalau cara cepet ini cara duanya itu adalah kamu pakai ini namanya Faraday yang ya pokoknya gini, rumusnya ada 2. F kan sama dengan IT per 96500 sama aja. Nah, kalau cara intent itu memang ada lagi mol produk dikali perubahan bilangan oksidasi. Nah, PbO ini hafalan. Kalau gas dia banyak banget hafalannya. Nah, kalau O2 itu memang hafalan PbO-nya 4. Kalau gas diatomik lain, H2, I2, dan seterusnya, itu 2. Kalau OH- plus 1. Kalau dia ion logam, misal CO2 plus, Ag plus, itu sesuai muatannya. Ya cuma itu aja sih, kalau kamu udah hafal itu, jadi itu gampang banget ngafalinnya. Langsung bisa nanti.
gitu. Dan ini cepet banget, gak perlu bikin reaksi sama sekali. Kalau yang tadi kan harus tahu reaksinya dulu, kalau yang ini tidak. Langsung aja, tadi kan udah tahu ya, F-nya itu kan 1 dikali 96.500 per 96.500, ya kan? Berarti kan 1 toh. Masukin ke rumus yang ini, 1 sama dengan, nah ini kan yang ditanyakan O2 tadi gasnya ya, dikali PbO2 itu 4, memang hafalan gitu, pindah sana, 1/4 sama dengan mol O2. Terus ya udah sama kayak tadi, tinggal dibikin volume ya, 1/4 kali 24 liter, jadinya 6 liter gitu. Kenapa tak kali 24? Karena dia bilang gini, 1 mol sama dengan 24 liter. Atau kondisi kamar, kondisi RTP gitu. Nah, kalau ini tuh jauh lebih cepat karena kita nggak perlu tahu reaksi ini sama sekali. Kalau yang tadi, yang cara pertama ini, yang cara lebih runtutnya, ya ini tuh kan harus tahu reaksinya dulu karena kamu harus bandingin molnya pakai reaksi itu. Gitu ya. Jadi ini lebih lama, tapi mungkin lebih diterima sama guru maybe ya. Tapi kalau yang ini lebih cepat, jauh banget. Aku sering banget ngawang cuma pakai rumus ini gitu. Gitu ya. Sebentar, ini tuh kayak ini ya. Saya ini tuh kayaknya harus tak, soalnya jadi suka geser-geser ya. Ini aja, aku tahu. Ini tak perbaiki dulu ya. Ini harusnya 2H2O ditambah 2E menjadi 2OH- ditambah sama H2. Dah. Oke, ya, jadi nggak terlalu kesana banget. Oke, nah sekarang gimana? Nah, sekarang kita nomor 7 ya. Jika larutan asam sulfat NCl di elektrolisis dengan menggunakan elektroda inert, yang terjadi adalah, nah nomor 7 ini, sebentar. Nah, nomor 7 ini di sini aja ya. Nomor 7 ini gampang sekali ya. H2SO4 tadi sama kayak tadi, dipecah dulu. H2SO4 itu jadi apa? 2H plus sama SO4 2-. Anodanya dia inert toh. Kalau inert berarti kan cek ion negatif. Ion negatif kita kan tadi SO4 2-. Oksi ya. Berarti kan langsung H2O. 2H2O menjadi 4H plus ditambah 4 elektron ditambah O2. Kalau katoda kan tadi cek ion negatifnya, cek larutan atau leburan. Ini kan larutan ya. Berarti ada airnya, berarti cek E0 ion positif. Nah, tadi kan 1A2 itu kecuali H plus ya. H plus nanti nggak dianggap 1A. Jadi H plus itu di kanannya H2O. Jadi 1A2A LMN kecuali H plus. Mana tadi? Kecuali H plus. Kecuali H plus. Tambahin tuh catatannya. Berarti yang direduksi malah H plus ya. Kalau yang direduksi H plus berarti 2H plus ditambah 2 elektron menjadi H2 sesuai template yang pengecualian tadi yang ini ya. Tuh. Udah deh gitu doang. Berarti apa? Air dioksidasi menjadi gas hidrogen. Salah. Karena kan katoda yang menjadi gas hidrogen kan di katoda. Katoda kan reduksi. Gitu loh. Kok bisa dihapus? Aneh ini wakomnya males gue. Terus apalagi ini juga kegeser ke bawah lagi kok, enggak kan? Nah udah. Nah terus gini, air direduksi menjadi gas oksigen. Salah, gas oksigen kan di anoda, ya kan? Anoda kan oksidasi harusnya. Konsentrasi asam sulfat berkurang. Harusnya iya nggak sih? Ya kan dipakai buat bereaksi asam sulfatnya. Konsentrasi asam sulfat bertambah ya nggak mungkin. Kan dipakai buat bereaksi, konsentrasi asam sulfat tetap ya juga nggak mungkin. Ya udah, berarti jawabannya sudah jelas ya, jawabannya C, tidak ada hubungannya sama ini gitu. Tadi konsentrasi asam sulfat berkurang tuh karena dipakai buat reaksi elektrolisis ini kan menghasilkan H2 dan O2 dan macam-macam, otomatis bahannya berkurang dong. Nomor 1 yang ini, yang volta ini ya, ini terakhir po, nggak mungkin nanti masih ada lagi. Nomor 1 itu apa ini volta ya. Volta itu harus diapain? Aku udah pernah bilang harus diurutin. Oh tapi ini minta diurutin doang ya. Ya sudah sekalian ya. Diurutin aja. Gimana sih? Diurutin aja ya. Diurutin aja, paling kanan tuh paling besar. Tapi gini, pastikan ya reaksinya itu harus reaksi reduksi. Elektronnya harus di sebelah kiri panah. Kan panahnya di sini semua ya.
Jadi pastikan kalau kamu mau ngurutin di garis bilangan ya, pastikan reaksinya itu harus reduksi dulu awalnya. Perkara nanti dibalik-balik ya terserah kamu, tapi pastikan reaksi ini harus reduksi untuk mengurutkan di garis deret volta, karena deret volta itu berdasarkan potensial reduksi, maka reaksi ini harus reduksi. Alias elektronnya harus di kiri, kiri nih maksud gue, elektronnya di kiri bukan di kanan, di kiri. Nah, terus kalau sudah ya tinggal urutin, kalau udah dipastiin reaksinya reduksi, kalian baru urutin E0-nya. Kalau reaksinya masih oksidasi, elektron di kanan, berarti harus dibalik reaksinya dan nanti E0-nya dikali -1. Nah, paling besar kan jelas si Fe ya, karena 0,77, terus yang 0,5 itu yang H2O, kemudian yang Cu, kemudian yang Pb. Gitu deh. Berdasarkan data tersebut, urutan yang terlebih dahulu terjadi pada katode. Maksudnya apa? Oh, yang paling ya oke, katode kan reduksi ya, berarti yang paling reduksi dulu. Berarti Fe dulu, ya berarti Fe itu berapa? 1. Saya minta dulu, H2 itu kan 4. Cu itu apa? 2. Pb itu 3. Berarti 1, 4, 2, 3. Aku nggak ada. Kebalik kok. 1, 4, 2, 3 kan? Atau 3, 2, 1, 1. Nggak ada. Hah? Kok aneh sih? Kan Fe dulu, berarti kan 1, ya kan? Terus 4 dulu. Terus 2 dulu. Terus 3. Ini harusnya 1, 4, 2, 3 lah. Ya nggak sih? Iya, bener ah. Harusnya 1, 4, 2, 3 ya, guys. Atau ini positif, tapi kalau ini positif juga gak ngaruh. Ya udah, lantar di follow up lagi aja. Nah, lanjut dulu nomor 2 aja ya. Ke dalam sel elektrolisis berisi larutan AgNO3 dialirkan arus listrik sebesar sekian ampere sekian detik. Masalah logam perak. Nah, ini pertama kalian tuh harus urai dulu AgNO3 menjadi Ag+ ditambah NO3-. Nah, sama kayak tadi, ya perak itu kan Ag ya. Kalian misalnya mau pakai cara cepat tadi ya, langsung aja F sama dengan F. Karena ada ampere sekonnya, pakai IT per 96500 sama dengan molnya Ag dikali PbO. Cara cepatnya tadi. PbO itu kalau misalnya logam, kalau gas diatomi kan tadi hafalan ya, kalau O2 4, kalau H2Cl2 F2 Br2 I2 itu 2. Tapi kalau misalnya logam itu tinggal sesuaikan dengan muatannya, berarti PbO-nya 1. OH- H+ pun juga sesuai muatannya, itu 1. Udah 3 itu aja yang dihafalin. Mol Ag di sini kan ditanya ya, berarti gram per mr, mr-nya 108, IT-nya kan sudah ada 19,3 dikali 1000 per 96.500 gitu ya. Ya udah gini aja. Nah, gitu. Keren. Nah, terus kalau sudah ya, kalau sudah apa? Kalau sudah dihitung dong. Berarti kan jadinya 19.300 ya kan per 96.500. Terus habis itu sama dengan gram per, tadi PbO-nya Ag 1 ya, gram per 108. Ini kan coret hasilnya 0,2 ya, berarti 21,6 sama dengan gramnya. Tuh. Nomor 3, jika pada elektrolisis larutan NaCl sama tadi pertama itu, kalian pecah dulu. NaCl jadi apa? Jadi Na+ tambah Cl-. Dan dia larutan ya, harus di keep in mind. Nah, kalau sudah, total gas yang dihasilkan pada kedua elektrode adalah 5,6 liter. Maka muatan listrik yang dialirkan ke dalam larutan sebanyak berapa? Aduh. Oke, kayak gini aja. Ini kan STP ya. STP kan V sama dengan mol kali 22,4. Ya, berarti 5,6 sama dengan mol kali 22,4. Berarti molnya kan adalah 1/4 mol. Ini total gasnya. Gas apa? Ya, kalau bisa cepat sih langsung aja Cl2 dan A2. Tapi kalau nggak bisa ya kalian harus analisis, karena kan ini tidak spesifik.
Kalau tidak spesifik gasnya apa, kalian nggak bisa pakai rumus cepat langsung. Tetap harus dicari dulu reaksinya. Di anoda ini kan inert ya, karena nggak diketahui. Kemudian ion negatifnya itu kan Cl- tadi. Berarti kan non-oksi. Berarti yang direduksi, yang dioksidasi adalah Cl-nya. Tadi udah ada template-nya kalau halida ya. Kalau halida kan ini 2 Cl- jadi Cl2 tambah apa? Tambah apa gitu, tambah 2 elektron. Kalau yang di katoda itu adalah dia larutan. Ya, larutan terus ada airnya dan dia Na+ itu lebih kan 1A ya, lebih kiri daripada H2O. Jadi yang direduksi H2O, 2H2O menjadi tambah 2 elektron menjadi 2O- ditambah H2. Berarti gasnya H2. Nah, H2 sama Cl2 itu PbO-nya sama-sama 2. Kan kalau gas diatomik selalu 2, kecuali O2 itu 4. Beda sendiri dia. Nah, jadi karena dia PbO-nya sama-sama 2, ya, kita anggap aja mereka gas yang sama, karena kan dia bilang totalnya 5,6, dan dia PbO-nya sama-sama 2. Jadi, nggak penting, karena PbO sama-sama 2, berarti nanti jumlah molnya pasti sama gitu loh. Gitu. Karena kan kalau dihitung di sini nanti kalau dibagi 2 PbO-nya ini nanti pasti molnya sama, karena PbO-nya kan sama-sama 2. Berarti langsung aja F sama dengan N kali PbO, dianggap aja kedua gas ini sama, ya jumlah molnya, yang mana kalau dijumlah totalnya 1/4, tinggal dimasukin aja. Ini hanya bisa dilakukan kalau PbO-nya sama ya, kalau PbO-nya beda agak pusing. 1/4 kali PbO-nya kan sama-sama 2 ya kebetulan ya, sama dengan F, berarti F-nya sama dengan setengah mol gitu. Jawab ini harusnya 0,5 ya, harusnya ya, C jawabannya gitu. Udah deh gitu. 5,6 itu 1/4 kan, 2,4, iya bener kok. Salah dia, ini harusnya 0,5. Nah, kalau sudah, kita ke halaman berikutnya. Nih, ya, jujur gue udah males, udah capek. Udah 30 menit lagi, 32. Ya sudah, lanjut aja. Pada elektrolisis larutan MgCl2 yang terjadi pada katode ya sama ya, larutan ya ini ya, ingat ya. Pertama diurai dulu dan dia larutan, jadi Mg2+ dan 2Cl-. Ya sama kayak tadi, ya, yang pada katode. Katode itu kan pertama cek larutan peleburan. Karena dia larutan ya ada airnya, berarti cek N0-nya. Mg itu 2A, berarti di sebelah kirinya H2O, berarti yang direduksi H2O ya. Berarti 2H2O ditambah 2 elektron menjadi apa tadi? H2 ditambah 2OH-. Nah, berarti ini dong. Ya, langsung aja. Nah, terus ini nih, larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis dengan penggunaan katode besi dan anoda tembaga. Nah, ini dia. Anoda dia tembaga, berarti dia kan non-inert karena bukan siapa tahu tadi. Pernyataan yang benar yang terjadi di atas. Logam tembaga mengendap. Mengendap itu mengalami reduksi ya, mengendap itu salah. Kalau anoda kan harusnya oksidasi. Tanpa kita kerjain aja udah salah itu. Karena mengendap itu mengalami reduksi padahal anoda itu oksidasi. Jadi A salah. Bentar. Massa elektroda negatif. Elektroda negatif itu kalau elektrolisis ini elektrolisis ya. Elektroda negatif itu adalah katoda. Katoda. Nah, kalau katoda itu terjadi endapan nanti. Nah, kalau terjadi endapan berarti massanya bertambah. Kalau anoda itu larut. Karena reduksi, karena oksidasi. Berarti nanti massanya berkurang. Kalau misalnya anodanya mengalami oksidasi, kalau ya. Tapi kalau katoda itu akan selalu, maksudnya kalau terbentuk endapan berarti massanya bertambah. Katoda itu memang tempat terjadinya endapan. Kalau misalnya reaksinya ada endapannya gitu. Jadi jawabannya D. Nah, tapi untuk yang lain kita analisis juga kali ya. Ini kan tembaga 2 sulfat. Berarti tembaga 2 sulfat itu adalah Cu2+ dan SO4 2-. Karena tembaga 2 itu Cu2+ ya. 2 itu ada 2+. Terus yang lainnya bentar, sabar. Diam dulu. Ini gue mau balasin chat dulu bentar. Oke, lanjut lagi ya. Sorry ada intermezzo bentar tadi. Nah, tadi sampai mana ya? Cu SO4 2-. Oke. Cu2+ SO4 2-. Kita ngomongin anodanya dulu. Inert atau ini atau enggak inert? Non-inert tadi ya. Kenapa non-inert? Soalnya kan dia anodanya tembaga tadi yang dipakai ya. Yang dipakai anodanya itu tembaga.
tembaga itu adalah non inert gitu. Nah, karena tembaga Cu ya, beda sama yang ini ya. Ini tuh larutannya. Tapi kalau ini tuh anodanya. Beda, itu padat, itu larutan gitu. Ini padat, ini larutan. Beda. Ada 2 Cu memang di sini di soal ini. Cu sebagai anoda sama Cu di larutannya. Nah, terus kalau non inert kan tadi anodanya yang dioksidasi. Berarti Cu menjadi Cu berapa plus? Ya keluarnya dari sini karena Cu itu di soal di larutannya adalah 2 plus, berarti Cu 2 plus ditambah SO4 tambah 2 elektron maksud gue. Gitu. Sesuai template yang mana? Template yang ini tadi. Template yang mana ya tadi? Nih, bukan. Alah, ini tuh kenapa sih, ha? Yang ini, sesuai template yang ini. Gitu. Ya. Jadi, itulah kalau dia non-inert. Aduh, sakitnya gini. Sekarang yang katoda. Yang katoda, ya Allah, sumpah ya, ini lama-lama ya. Komputer ini juga tak tonjok ini, sumpah. Kenapa sih suka tiba-tiba kesini kesana? Oke. Yang katoda itu kan ngecek apa? Ngecek larutan peleburan ya. Ini kan tadi larutan. Terus cek 0 toh. Cu itu kan bukan 1A, bukan 2A, bukan Al, bukan Mn. Berarti posisinya adalah di kanannya H2O. Ya berarti yang direduksi Cu2 plusnya, ion positifnya. Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Ya berarti kan ini salah. Kalau air dioksidasi menjadi gas H2 salah. Wong reaksinya Cu semua. Di daerah katoda terdapat ion-ion Fe2 plus. Kok tiba-tiba Fe2 plus? Nggak ada Fe2 plus mana? Larutan katoda mengubah warna lakmus biru jadi merah. Itu artinya kata-kata itu, katoda mengubah warna lakmus. Sumpah ini mulutnya kenapa sih? Ya sebenarnya aku tahu karena giginya ini. Larutan di katoda mengubah warna lakmus biru menjadi merah itu karena dia asam. Tapi kan di sini kan nggak ada asam basa, mana H plus OH- nggak ada tuh di sini. Loh tuh kehapus kan? Tapi tadi nggak bisa. Sebentar ya. Gue itu sebel banget sama ini. Oh gitu, harus banyak gitu. Keren lah. Ya udah, tapi kan di sini nggak ada H plus, nggak ada OH- ya. Jadi tidak ada asam, tidak ada basa, makanya kita salah jawaban yang itu gitu. Gitu ya. Beda ini kayaknya udah tepar. Jadi kayaknya habis ini udah berhenti gue. Yang lainnya lagi. Nomor 4. Arus listrik sebesar 10 mA dialirkan pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ini di katoda disebutkan spesies yang pertama kali terbentuk di katoda. Katoda kan reduksi. Ya berarti yang paling pertama kali mengalami reduksi. Kalau reduksi kan berarti yang N0-nya paling besar. Berarti jelas yang ini toh. Ingat ini reaksinya harus dipastikan reduksi dulu ya. Berarti kan yang Cu gitu. Jawabannya Cu. Nggak tahu yang mana ketutupan ini. Cari yang N0-nya paling besar. Kenapa? Karena katoda itu reduksi. Reduksi itu N0-nya besar yang kanan. Berarti yang ini. Lalu yang 2 ini ya, aduh males ya gue. Nggak boleh males ya. Nomor 7, jika krom itu Cr 3 itu 3 plus, sulfato SO4 2-, dielektrolisis dengan menggunakan PT dengan arus sebesar 2 ampere selama 1 jam. Nah ini aku nggak mau ngerjain, tapi aku mau ngasih tahu caranya. Sama caranya IT per 96500 sama dengan mol kali PbO, tergantung nomor berapa ya. Itu untuk nomor 1, 2, 3 kayak gitu. Nah kalau krom ya, ini kan kromium. Kromium itu PbO-nya 3. Kenapa? Karena dia Cr3+. Ya, ini aku ngomongin PbO-nya ini. Kalau kromium itu 3. Karena 3 plus Cu-nya. Masa gas yang terbentuk di anoda. Ini langsung aku spoiler aja. Gas yang di anoda itu O2. Kalau nggak percaya coba kalian cari kayak tadi. Kalau O2 itu PbO-nya adalah 4, hafalan itu. Jumlah elektron yang terlibat itu berarti F-nya. Ya, cari F-nya. Air dioksidasi menjadi gas hidroksigen ini benar karena nanti reaksi di anodanya itu 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Kalau yang nomor 1 ya kamu nyarinya F-nya. F sama dengan IT per 96500. Masukin aja. I-nya 2 ampere, T-nya dibikin sekon ya, jadi kali 3600. Kalau masa gas di anoda ya pakai ini. Jadi molnya mol O2 karena gasnya O2.
Tapi kalau massa gas di endapan kromium itu ya berarti sama, tapi yang dimasukin molnya ya mol kromiumnya. Dengan catatan berarti PbO-nya kromium itu adalah 3 tadi. Ya. Karena Cr-nya 3+ gitu. Kalau logam itu sesuai muatannya. Nomor 8 juga sama ya. 8 juga sama, ini membahas 2 zat secara sekaligus. Jadi perak sama logam M. Berarti tinggal F1 sama dengan F2, namanya Faraday 2. N1 kali PbO sama dengan N2 kali PbO. Ya, yang kiri yang Ag, yang kanan yang M, misal gitu. Kalau Ag kan kalau dipecah, perak tadi kan aku bilang perak itu selalu +1 ya, selalu Ag+, makanya PbO-nya Ag 1. Si M ini kalau dipecah, jadinya kan ini SO4 kan 2-, tapi ada 2, berarti M-nya 4+. Tambah 2 SO4 2-. Berarti PbO-nya M adalah 4 karena muatannya 4. Molnya Ag kan ada gramnya per mR. Terus molnya M itu sudah ada gramnya juga, 1,29 dibagi sama apa namanya AR-nya gitu. Oh deh, tinggal dimasukin ya. Aduh, itu kan 0, berapa? Banyak ya. Cari sendiri aja jawabannya, atau enggak gue kalkulator ini. Tapi kalian nggak boleh pakai kalkulator ya. Kebanyakan pakai kalkulator itu bikin otak kalian busuk, tau gak sih? Oke, ini udah mau tepar, udah sakit gigi, sakit kepala, pusing. Tapi masih bela-belain bikin video nih. Tuh, terus dibagi 4 dikali berapa tuh? Dibagi lagi. Salah berarti gue. 1,29 dikali 4 dibagi 2,7 dikali 108. 206,4. Ya, anggap aja 207. Ya, semoga itu jawabannya, amin ya, karena gue udah ngantuk. Ya itu caranya begitu saja ya. Maaf yang di akhir-akhir agak capek, gue udah muak ya. Jadi itu aja ya untuk semuanya, semoga bermanfaat, amin. Jangan lupa belajar, jangan sok susah, paling susah, merasa nggak paling punya waktu. Satu hari itu 24 jam ya. Selain tidur 8 jam, kan tuh banyak banget kesempatan untuk belajar. Kalian aja yang nggak pakai, sok-sokan paling susah dalam hidup, apaan sih, alay.